Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya si tukang air Medan. Kawan-kawan mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang air gambut ya, yaitu air yang biasa ada di rawa-rawa atau di daerah tanah basah berurai. Nah, di situ airnya itu ciri-ciri fisiknya itu adalah merah ya, kadang seperti teh, kadang-kadang juga kecoklatan. Nah, airnya itu banyak mengandung zat besi dan mangan kawan-kawan, dan pH airnya biasanya selalu rendah, kebanyakannya seperti itu. Nah, banyak yang meminta kepada saya, "Bang, buat dong satu treatment cara mengolah air gambut yang sederhana yang kami semua bisa ngerjakannya tanpa harus pakai treatment-treatment canggih." Oke, saya akan coba bahas kepada kalian, tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kepada kalian bahwasannya kalau kalian ingin mengolah air gambut, kalian wajib mempunyai beberapa material penting untuk pengolahan air gambut. Yang pertama adalah tangki air. Kalian harus punya tangki air berkapasitas minimal 550 sampai 1000 liter untuk proses oksidasi dan pengendapan. Dan berikut ini adalah beberapa material yang harus kalian beli, dan ini sangat mudah dicari di pasaran. Yang pertama adalah bubuk kapur atau bubuk CaCO3 atau bubuk kapur gamping. Kalaupun tidak ada, kalian bisa ganti dengan kapur gipsun. Nah, takaran bubuk kapur ini nanti 150 gram dicampurkan dengan 1000 liter air. Dan peralatan berikutnya adalah oksigen generator, atau boleh juga kalian beli oksigen akuarium yang berfungsi memberikan gelembung udara ke dalam air. Nah, nanti oksigen generator ini akan kita masukkan ke dalam tangki baku untuk proses aerasi atau pemberian oksigen ke dalam air tangki. Nah, bahan berikutnya adalah tawas yang berfungsi untuk proses koagulasi di dalam air. Jadi tawas ini bisa juga digantikan dengan PAC. Kalau kalian di sana dekat dengan toko kimia dan mudah menemukan PAC, kalian bisa pakai PAC. Tapi kalau pakai tawas, di semua toko bangunan, bau di kota dan di kampung-kampung itu pasti ada jual tawas. Jadi di sini saya menawarkan penggunaannya menggunakan tawas. Nah, rumus untuk bahan formula tawas ini, setiap 150 gram bubuk tawas kalian larutkan dengan 1 liter air. Nah, larutan tawas inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam air gambut yang sudah kita simpan di tangki baku. Oke kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin disclaimer dulu bahwasannya video saya buat ini terinspirasi dari seorang YouTuber sekaligus dokter gigi, Ibu Cynthia Dinata, yang beliau mengupload sebuah video untuk pengolahan air gambut di tempat beliau. Nah, bagi kalian ingin mendapatkan penjelasan secara original bagaimana beliau mengolah air gambutnya, kalian bisa mengklik link dari channel video beliau di deskripsi saya. Nah, saya menambahi dengan konsep saya untuk memudahkan kalian dalam mengimplementasikannya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jika semua bahan dan komponen tadi sudah tersedia, mari kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara proses mengolah air gambutnya. Kita langsung menuju tangki penampungan atau tangki pengendapan. Di sini kita buka tutup tangkinya. Ya, ini adalah air yang sudah penuh. Nampak airnya warnanya hitam kecoklatan atau kemerahan ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ambil bubuk kapur CaCO3 atau kapur gamping atau kapur tohor atau tepung gipsun yang sudah kalian sediakan. Takarannya tadi 150 gram untuk 1000 liter air. Kita masukkan bubuk kapur tadi, lalu kita aduk sampai merata. Nah, diharapkan di sini pH air yang rendah itu kembali naik menjadi tinggi. Jadi kalau misalnya jadi 4 menjadi 5 atau 6, kalau misalnya 5 menjadi 6 atau 7, diupayakan bisa naik sampai 2 pH-nya ya. Nah, itu banyaknya kapur mempengaruhi banyaknya naiknya pH, dan kita ingin pH-nya betul-betul tinggi aja agar nanti ketika kita proses pH-nya tidak drop. Setelah proses mengadukan, kita masukkan batu dari selang oksigen generator atau oksigen ikan. Ya, kita masukkan ke dalam tangki oksidasi ini, lalu biarkan udara menyemprot ke dalam air selama 5 atau 10 menit. Ya, jika rasa sudah cukup, lalu kita tarik batu dan selang oksigen generatornya dan kita biarkan air sedikit lebih tenang.
Jadi dengan proses aerasi ini diharapkan udara cukup masuk ke dalam air untuk membantu mempercepat proses oksidasi. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan memasukkan cairan dari hasil pencampuran antara tawas bubuk atau tawas tepung dengan 1 liter air. Tadi takarannya 150 liter tawas dicampur dengan 1 liter air, kemudian kita masukkan ke dalam tangki pengendapan atau tangki oksidasi ini. Nah, kita aduk airnya sampai merata, sampai warna airnya itu kelihatan tidak merah lagi, tidak coklat lagi, tapi seperti warna air sungai atau air cappuccino ya. Proses ini dinamakan juga dengan proses koagulasi atau pelepasan semua unsur yang ada di dalam air menggunakan bahan oksidator seperti tawas tadi. Nah, nanti diharapkan unsur-unsur yang sudah keluar itu membentuk jadi vlog-vlog yang lebih berat hingga nanti akan turun ke dasar dari tangki. Nah, karena turunnya semua vlog-vlog itu nanti diharapkan air yang tadinya belum terlepas semua suspensi dari unsur material yang sulit terlarut itu akan misah ya. Jadi yang jernih di atas, endapannya nanti di bawah begitu. Nah, setelah proses pengadukan dirasa cukup, kita tutup dari tangki tersebut, lalu kita biarkan selama 2 atau 3 jam. Nah, proses pendiaman ini adalah proses penenangan yang diharapkan nantinya air akan menjadi tenang hingga vlog-vlog yang sudah melepas itu akan berkumpul semua di dasar air, hingga yang di atas itu tinggal air jernihnya saja. Nah, setelah 2-3 jam kita lihat ke atas. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini adalah proses pengendapan yang tadi kita lihat, Masya Allah, itu air yang jernih itu berada di atas dan endapan kotoran hasil proses koagulasinya dia berada di bawah. Dan nantinya endapan yang berkumpul di bawah itu ketika air sudah mulai habis baru kita aduk dan kita buang ke saluran pembuangan limbah. Sampai di sini bagi kalian yang merasa hanya butuh air bersih untuk keperluan luar dari tubuh, maka air ini sudah bisa kalian gunakan. Tapi bagi kalian yang ingin juga menggunakan air ini untuk keperluan di dalam tubuh kalian seperti untuk masak dan untuk minum, maka prosesnya berlanjut kepada yang lebih intensif. Dan mari kita masuk kepada tahap berikutnya yang lebih intensif lagi dalam pengolahan air gambut yang sudah bersih ini, agar bagaimana air ini bisa dipakai untuk kebutuhan di dalam tubuh seperti untuk memasak dan minum. Dan saya di sini akan coba menggambarkan ilustrasinya kepada kalian bagaimana cara mentreatment atau mengolah lanjutan dari air gambut yang sudah jernih tadi. Oke, mari kita lihat step by step dari ilustrasi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memasangnya langsung di lapangan. Air yang sudah bersih dari tangki pengendapan kita alirkan ke 3 buah hosing filter 10 inci. Kalian boleh menggunakan hosing biru ataupun hosing transparan seperti ini. Isi dari 3 hosing filter 10 inci ini kalau kita lihat dari kiri ke kanan, yang pertama itu kita isi dengan sedimen filter 0,1 mikron, atau kalian boleh menggunakan cartridge refill, cartridge yang bisa dibuka dan diisi. Kalian isi dengan pasir silika atau boleh dengan karbon aktif atau boleh dengan apapun media saring yang kasar agar bisa menyaring sedimen filter, dan kalau kotor bisa kalian cuci-cuci. Nah, kemudian isi yang kedua dari hosing filter ini itu kalian pasang juga cartridge refill yang bisa dibongkar pasang, bisa dibuka isinya, dan itu di situ kalian isi boleh dengan karbon aktif yang bagus. Nah, hosing yang ketiga baru dipasangi oleh CTO filter atau carbon block yang berfungsi sebagai sedimentasi akhir sebelum air didistribusikan ke jalur distribusi. Lalu kemudian 3 buah cartridge refill itu atau 3 filter itu kalian masukkan ke dalam hosing filter dan kalian kunci dengan ketat. Lalu hubungkan 3 hosing filter ini dengan jalur pipa distribusi tangki dan buka stop kerannya. Maka di sini kalian sudah punya
3 housing filter yang berfungsi untuk menahan sedimentasi halus yang kemungkinan lolos dan juga untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa dari efek koagulasi menggunakan bahan-bahan oksidator seperti kapur dan tawas tadi. Nah, disinilah peranan karbon aktif dan karbon block untuk menghilangkan bau dan rasa tersebut hingga air menjadi enak untuk diminum. Bagi kalian yang menggunakan air dengan tangki baku tadi tanpa menggunakan pompa distribusi, itu pasti akan mengalami lambatnya air turun setelah 3 housing filter 10 inci karena mungkin ada sumbatan atau ada kotoran. Atau kalian yang ingin mencabangkan salah satu cabang output dari 3 housing filter untuk ke pembunuh kuman bakteri seperti lampu ultraviolet. Nah, di sini kalian butuh satu buah pompa ya. Kalau misalnya dari awal kalian di atas sudah pasangi pompa distribusi untuk dari tangki ke seluruh rumah, maka ini tidak menjadi masalah. Tapi bagi kalian yang memang belum pasangi pompa dan hanya untuk menggunakan pompa hanya untuk menerobos filter saja atau hanya untuk mengalirkan ke lampu ultraviolet pembunuh kuman, maka kalian bisa di sini menggunakan pompa DC. Pompa DC 12 volt atau mungkin pompa RO undersink yang 24 volt, yaitu bisa untuk mendorong agar bisa mendorong saja ke 3 housing filter 10 inci untuk menaikkan ke lampu ultraviolet. Maka kalian bisa mengikuti cara seperti ini. Kalian pasangkan T-drat dengan dipasangkan nepel yang bisa dihubungkan ke selang di antara input sebelum masuk ke stop run 3 housing filter. Lalu hubungkan nepel dari T-drat dengan selang yang nanti dialirkan kepada input dari pompa booster pump. Lalu output dari pompa booster pump DC tadi dialirkan kembali ke sebuah T-drat yang juga dipasangi nepel selang. Nah, di sini kalian nanti tinggal tutup stop run di antara 2 nepel tadi agar air nanti melalui booster pump dulu dan keluaran dari booster pumpnya baru mendorong ke 3 housing filter 10 inci. Kemudian di outputnya kalian pasang T-drat setengah inci juga ya. Di output dari housing filter itu kalian pasang T-drat setengah inci, tapi sebelumnya kalian pasang stop run dulu di setelah T-drat. Nah, lalu selang dari T-drat setengah inci itu kalian alirkan ke selongsong dari lampu ultraviolet 1 GPM. Nah, lampu ultraviolet 1 GPM ini biasanya ada di RO undersink ya. Nah, ini harganya murah sekitar 600.000. Nah, lampu ultraviolet ini nanti akan membunuh bakteri yang mungkin masih ada dari proses penyaringan filtrasi 3 housing filter itu. Lalu keluaran dari lampu ultraviolet 1 GPM itu baru airnya dimasukkan ke ember khusus untuk memasak dan proses minum ya. Jadi untuk air yang akan dimasak untuk minum atau air untuk masak makanan, nah di sini airnya sudah melalui pembunuhan bakteri lampu ultraviolet. Jadi airnya sudah aman ya, tidak ada bakteri lagi yang mungkin membahayakan tubuh kita kawan-kawan. Dan baiklah kawan-kawan, itu saja mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam cara mengolah air gambut dengan metode sederhana. Dan juga dilanjutkan dengan pengolahan air gambut untuk bisa dipakai masak dan minum dengan treatment intensif menggunakan 3 housing filter dan 1 buah lampu ultraviolet agar airnya bisa dikonsumsi untuk proses memasak dan meminum dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan share video-video saya ini. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Saya Taufik Ramadan mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.